Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang makna syaja'ah, yakni secara pengertian dan perwujudan sikap syaja'ah. Untuk itu mari kita simak materinya berikut ini. Yang pertama, secara pengertian. Akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah syaja'ah. Ditinjau dari makna bahasa, ia memiliki arti nyata, jelas, kekuatan, keberanian, tekun, kegagahannya, kekuatan hati menghadapi keputusasaan, tenang, sabar, dan menguasai diri. Adapun makna istilah dari syaja'ah adalah kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju saat berhadapan dengan problematika hidup atau musibah. Berdasarkan pengertian tersebut, syaja'ah mencakup kekuatan akal sehat untuk mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekehendaknya. Makna lainnya adalah berani karena benar dan berani membela kebenaran. Bukan makna syaja'ah jika berani menentang siapa saja dengan tidak memperdulikan benar atau salah. Berani memperturutkan hawa nafsu, akan tetapi berani yang didasari kebenaran, dan berani karena membela kebenaran, serta berbuat menurut pertimbangan akal sehatnya. Antonim dari syaja'ah adalah al-jub, yang artinya pengecut. Jika seperti itu merupakan sikap tercela. Sifat pengecut sangat berbahaya, terutama pengecut dalam berkomitmen terhadap kebenaran. Karena takut celaan manusia, takut kehilangan harta dunia, atau takut terhadap berbagai risiko perjuangan. Jika ini terjadi, maka bersiaplah menerima kekalahan, kehinaan, dan kegagalan. Penakut adalah sifat tercela, sifat orang-orang yang tidak benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku syaja'ah mengandung juga makna kesabaran. Seseorang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Pada diri seorang pengecut sukar didapatkan sikap sabar, berani, serta jujur terhadap diri sendiri. Dalam surat Hud ayat 112, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sifat syaja'ah harus terhujam secara mendalam di dada setiap muslim. Sebab jika tidak, umat Islam akan kehilangan ijah, wibawa, kehormatan, dan kemuliaan. Begitu juga umat Islam harus selalu berani bersikap dan menghindari sifat ikut-ikutan. Tidak memiliki pendirian, tidak konsisten, pelin-pelan, semua itu menjadi faktor yang memperlemah dan runtuhnya kemuliaan Islam dan wibawa kaum muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 139, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Itu tadi secara pengertian tentang pengertian dan makna syaja'ah. Sekarang kita masuk ke perwujudan sikap syaja'ah. Itu yang pertama, memiliki daya tahan yang besar. Seseorang yang bermental berani jika memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya, dan mungkin saja penyiksaan karena ia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam banyak memberi teladan terkait dengan syaja'ah, antara lain kisah perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, baik pada periode Mekah maupun Madinah, yang kesemuanya menggambarkan sikap syaja'ah.
Perhatikan bagaimana mereka terus bertahan dalam suasana tekanan yang luar biasa dari kaum Quraisy, hingga sebagian mereka gugur syahid seperti Sumayyah dan Yasir. Sebagiannya lagi mengalami penyiksaan seperti Bilal dan Ammar bin Yasir. Dan sebagian dari mereka harus rela berhijrah meninggalkan tanah airnya menuju Habsyah atau Ethiopia di daerah Afrika demi mempertahankan iman. Yang kedua, berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Qulil haqqu walau kana muron. Katakanlah kebenaran itu meskipun terasa pahit. Berkata terus terang dan konsisten menyuarakan kebenaran merupakan indikasi seorang itu bersikap berani. Apalagi dilakukan di depan penguasa yang zalim. Tentu memiliki risiko yang besar, boleh jadi nyawa yang menjadi taruhannya. Meski harus kita pahami bahwa menyuarakan kebenaran harus tetap dilandasi kesantunan, kesopanan, dan memperhitungkan kemajemukan di berbagai bidang. Nabi Musa alaihissalam memberi teladan kepada kita saat beliau berhadapan dengan Fir'aun yang sudah melewati batas. Beliau menggunakan tutur kata yang santun, sopan, dan enak didengar, serta memperhatikan betul siapa yang dihadapi, meski akhirnya belum berhasil mencapai sasaran. Tidak sedikit kita melihat orang yang berdusta atau diam karena khawatir akan risiko-risikonya. Sikap ini dipilih untuk mencari jalan selamat, atau memang ia seorang pengecut dan penakut, padahal sangat mungkin penguasa itu akan mendapat hidayah bila ada yang menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut kepadanya. Yang selanjutnya, memegang rahasia, perwujudan sikap. Kerahasiaan terlebih lagi dalam konteks perjuangan adalah sesuatu yang berat dan besar risiko dan akibatnya. Terbongkarnya rahasia dan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, kesiapan memegang rahasia menjadi indikasi syaja'ah seorang muslim dalam medan perjuangan. Ambil contoh di zaman Rasul, tidak banyak sahabat yang diberi amanah memegang rahasia. Yang selanjutnya adalah mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan menjadi ciri pribadi pemberani. Sebaliknya, sikap tidak mau mengakui kesalahan, mencari kambing hitam, atau bersikap lempar batu sembunyi tangan adalah ciri pribadi yang pengecut. Tidak mudah mengakui kesalahan, terkadang tumbuh rasa malu, khawatir dikucilkan, bahkan cemas dipandang sinis oleh pihak lain. Meski mengakui kesalahan itu sangat menguntungkan. Misalnya, Ibrah yang diperankan oleh Nabi Adam saat berada di surga, dia tidak mendekati pohon itu, agar tidak mendekati pohon itu. Lalu nafsu buruk dan setan bersekongkol menggoda keduanya, Adam dan Hawa. Akibatnya keduanya tergelincir dan berbuat dosa, namun tidak dilimpahkan kesalahan itu pada setan yang menggodanya, tetapi diakui kesalahan itu akibat kesalahannya sendiri dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan kepada keduanya. Dalam surat Al-A'raf ayat 23, Allah berfirman, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Qala rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa yang dilantunkan oleh Nabi Adam untuk meminta maaf, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah yang selanjutnya bersikap objektif terhadap diri sendiri. Jika lihat dengan seksama, orang-orang yang ada di sekitar kita, ada saja orang yang cenderung overestimasi terhadap dirinya, menganggap dirinya baik, hebat, mumpuni, dan tidak memiliki kelemahan serta kekurangan. Sebaliknya, ada juga orang yang bersikap underestimasi terhadap dirinya, yakni menganggap dirinya bodoh, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak memiliki kelebihan apapun. Kedua sikap
tersebut jelas tidak proporsional dan tidak objektif. Orang yang berani akan bersikap objektif terhadap dirinya, bahwa setiap diri memiliki sisi baik dan sisi buruk, kelebihan dan kekurangan. Sikap seperti ini membuka kesempatan pihak lain berperan untuk saling melengkapi dan menutupi, bahkan membutuhkan keberadaan orang lain. Di sisi lain, ia pun tidak meremehkan kemampuan dirinya, sehingga ia bisa berbuat lebih banyak dan berkontribusi secara optimal dengan potensi yang dimilikinya. Orang sekaliber Abu Bakar Siddiq saat diangkat menjadi khalifah, ia berpidato di hadapan khalayak rakyatnya. Wahai manusia, aku dipilih sebagai pemimpin kalian, dan aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, ikutilah aku. Jika berbuat buruk, luruskanlah aku. Itulah pidato Abu Bakar ketika diangkat menjadi pemimpin di hadapan rakyatnya. Yang selanjutnya adalah menguasai diri saat marah. Pemberani itu jika seseorang mampu bermujahadah an-nafs, melawan nafsu dan amarah, menekan beragam keinginan meski ia memiliki kemampuan, tetapi mengendalikan diri di tengah gempuran keinginan. Orang seperti inilah yang bisa dipandang sebagai pemberani, karena kemampuannya menahan diri dan mengendalikan emosi. Amarah itu menggelincirkan manusia pada sikap serampangan, ceroboh, dan kehilangan kontrol diri. Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk bisa mengendalikan diri dari amarah. Sampai-sampai Rasulullah mengajarkan untuk tidak marah berulang-ulang. Bila masih muncul perasaan itu, maka ubahlah posisi dirinya. Bila masih berkobar-kobar, pergilah dan ambillah wudhu. Karena rasa marah itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api, dan api bisa padam jika disiram dengan air. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Materi tentang makna syaja'ah dari pengertian hingga perwujudan sikap syaja'ah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk kita semua. Jangan lupa untuk kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.